Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananiska. Saya dari jurusan BKI, Bimbingan Konseling Islam. Saya akan menjelaskan sedikit materi teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di kota kecil Mundari, bagian selatan Alberta, Kanada. Dia sekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah yang sederhana, dengan hasil rata-rata yang sangat memuaskan. Setelah selesai di SMA, dia bekerja pada perusahaan penggalian jalan raya Alaska Highway di Yukon. Dia menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia tahun 1949. Kemudian, masuk University of Iowa, tempat dia meraih gelar PhD tahun 1952. Setelah itu, dia menjadi sangat berpengaruh dalam tradisi behavioris dalam teori pembelajaran. Kedua itu, teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Ini menerima sebagian besar dari prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan proses-proses mental internal. Jadi, dalam teori pembelajaran sosial, kita akan menggunakan penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan kognitif internal untuk memahami cara belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial, manusia tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan tidak dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungan. Yang ketiga itu ada teori peniruan atau modeling. Pada tahun 1941, dua orang ahli psikologi yaitu Neil Miller dan John Dollar dalam laporan hasil eksperimennya mengatakan bahwa peniruan merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan social learning atau pembelajaran sosial. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika meniru orang lain dan memperoleh hukuman ketika tidak menirunya. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contoh tingkah laku modeling, dalam hal ini, orang tua dan guru memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku membaca. Proses peniruan seterusnya adalah elisitasi. Proses ini timbul apabila seseorang melihat perubahan pada orang lain, atau misalnya, seseorang anak melihat temannya melukis bunga, dan timbul keinginan dalam dirinya untuk melukis bunga. Oleh karena itu, peniruan berlaku apabila anak-anak tersebut melihat temannya melukis bunga. Yang ketiga, unsur utama dalam peniruan. Yang pertama itu ada perhatian, attention. Yang kedua, mengingat, retention. Yang ketiga, reproduksi gerak, reproduction. Keempat, ada motivasi. Yang keempat itu ada jenis-jenis peniruan modeling. Yang pertama itu ada peniruan langsung, yang kedua peniruan tidak langsung, yang ketiga itu peniruan gabungan, yang keempat itu peniruan sesaat atau seketika, yang kelima itu peniruan berkelanjutan. Teori belajar sosial dari Bandura ini merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi tingkah laku. Proses belajar masih berpusat pada penguatan, hanya terjadi secara langsung dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya, penerapan teori belajar sosial dalam iklan sabun di televisi. Iklan selalu menampilkan bintang-bintang yang populer dan disukai masyarakat. Hal ini untuk mendorong konsumen agar membeli sabun tersebut sehingga mempunyai kulit seperti para bintang-bintang. Yang kelima itu ada ciri-ciri teori permodelan Bandura. Yang pertama itu unsur pembelajaran utama adalah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga itu, siswa meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat itu, siswa memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri dengan penguatan yang positif. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Yang pertama, kelebihan dari teori Albert Bandura adalah yang pertama itu berfokus pada situasi yang mempengaruhi perilaku.
Satu karakteristik dari struktural, trait, dan teori organisme adalah mereka menempatkan penyebab perilaku utama dalam diri seseorang. Oleh karena itu, teori ini meramalkan bahwa seseorang akan bertindak sama pada situasi yang berbeda. Dengan demikian, Freud mengharapkan seseorang anak dengan superego yang kuat menjadi sangat sulit dikontrol dalam kebanyakan situasi. Kelebihan selanjutnya ialah berfokus pada alat pengamatan, perilaku sosial, emosional, dan motivasi. Banyak ahli teori yang mengakui bahwa pikiran dalam konteks sosial mereka tidak banyak menyediakan keterangan yang detail. Pembatasan ini adalah suatu masalah yang serius. Ketiga itu ada memberikan pengertian tentang gejala-gejala perkembangan anak. Yang keempat itu memberikan pengertian mengenai peranan interaksi antara lingkungan dan dengan anak. Misalnya, ibu dan anaknya yang sedang belajar bahasa. Adapun kelemahan dari teori pembelajaran Albert Bandura adalah perhatian tentang perkembangan kognitif ini tidak cukup. Kenapa dikatakan tidak cukup? Karena teori Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena menekankan bahwa lingkungan dan menghubungkan perilaku seseorang melalui sistem kognitif orang tersebut.